Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya memulai presentasi ini, saya akan memperkenalkan saya. Nama saya Dimas Isbandi dari Ilmu Komputer Universitas Nahdlatul Ulama Blitar. Di sini saya akan sedikit presentasi tentang sistem manajemen basis data. Di dalam presentasi ini, saya akan menyampaikan sedikit tentang materi database, komponen lingkungan database, arsitektur, bahasa database, model basis data, dan SQL. Untuk database sendiri, yakni suatu sekumpulan data. Jadi database itu suatu kumpulan data yang saling terkait sehingga memudahkan aktivitas untuk pengelolaan informasi. Jadi sekumpulan data yang saling berhubungan untuk memperoleh informasi dan memudahkan memperoleh informasi. Jadi sekumpulan data yang saling berkaitan atau saling sinambung digunakan untuk memudahkan untuk memperoleh informasi tersebut, atau juga dapat untuk mengelola basis data diperlukan perangkat lunak yang disebut DBMS. Apa sih DBMS? Yaitu DBMS adalah perangkat lunak sistem yang memungkinkan para pemakai membuat, memelihara, mengontrol, dan mengakses basis data dengan cara yang praktis dan efisien. Fitur-fitur DBMS sendiri antara lain yaitu independensi data program, keamanan, integritas, konkurensi, pemulihan, katalog sistem, perangkat, produktivitas. Setelah fitur-fitur tadi, adapun keunggulan dari DBMS tersebut yaitu dapat mengendalikan atau mengurangi duplikasi data. Yang kedua, menjaga konsistensi dan integritas data. Selanjutnya yang ketiga, memudahkan perolehan informasi yang lebih banyak dari data yang sama. Yang selanjutnya keempat, meningkatkan keamanan data. Yang kelima, menghemat biaya. Yang keenam, menanggulangi konflik kebutuhan antar pemakai. Selanjutnya yaitu meningkatkan layanan backup dan recovery. Selanjutnya meningkatkan produktivitas pemrogram. Yang terakhir yaitu meningkatkan pemeliharaan. Setelah keunggulan tadi, adapun kelemahan dari DBMS antara lain yakni kompleksitas yang tinggi, membuat administrator dan pemakai akhir harus benar-benar memahami fungsi-fungsi dari DBMS tersebut supaya lebih optimal lagi. Yang selanjutnya yaitu ukuran penyimpanan yang besar. Jadi DBMS membutuhkan penyimpanan yang sangat besar dan memerlukan memori yang sangat besar agar bekerja secara efisien biar lancar. Itu membutuhkan memori yang sangat besar. Jadi kelemahan selanjutnya yaitu harganya yang agak mahal atau sangat mahal. Untuk kelemahan selain harga yaitu terkadang DBMS meminta kebutuhan perangkat keras dengan spesifikasi tertentu. Jadi DBMS 1 atau komponen 1 tidak sama dengan komponen lainnya. Itu salah satu dari kelemahan DBMS. Jadi ketika mau beli DBMS tadi, kita harus menyesuaikan dengan benar, misal dengan kode-kode tertentu atau merek bisa, atau modelnya ya. Yang kelemahan selanjutnya yaitu biaya konversi sistem, itu lama.
Jadi biaya konversi sistem lama ke sistem baru yang memakai DBMS yang terkadang sangat mahal. Juga ini kemahalan. Selanjutnya yaitu kinerja terkadang kalah dengan sistem yang berbasis berkas. Jadi kinerjanya terkadang kalah sama berbasis berkas atau manual. Yang terakhir, kelemahan DBMS yaitu antara lain dampak kegagalan menjadi lebih tinggi karena semua pemakai bergantung pada ketersediaan DBMS. Jadi dampak kegagalan itu sangat tinggi karena pemakai pemakai itu ketergantungan gitu, ketergantungan pada adanya DBMS. Selanjutnya saya akan menerangkan tentang komponen lingkungan database. Jadi komponen database antara lain yaitu perangkat keras, hardware, perangkat lunak, software, data, prosedur, yang terakhir user atau orang. Untuk arsitektur database, yang dimaksudkan untuk membuat abstraksi terhadap database yaitu mempunyai tujuan agar DBMS dapat diakses secara efisien tanpa mengharuskan pemakaian tahu secara detail. Jadi pemakai tanpa harus paham betul tentang cara data disimpan atau dipelihara. Jadi arsitektur atau pembuatan database ini bermaksud untuk memudahkan user dalam penggunaan DBMS. Untuk database, untuk bahasa database, bahasa DBMS digunakan untuk membuat spesifikasi skema kontekstual dan internal dan mapping antara keduanya. Selanjutnya yaitu DDL atau disebut dengan disebut dengan Data Differentiation Language. Dapat digunakan untuk memspesifikasi kedua skema di atas. Jika dalam DBMS tidak ada pemisah yang ketat antara kedua level tersebut. Dan DDL hanya digunakan untuk menspesifikasi skema kontekstual jika DBMS mempunyai pemisah yang jelas. Untuk mapping antara keduanya dapat digunakan VDL atau View Definition Language untuk menspesifikasikan user view dan mappingnya menjadi skema konseptual. Yang terakhir yaitu SQL, Structured Query Language, merupakan contoh bahasa yang digunakan untuk manipulasi basis data. Basis data yang relaxation yang mengintegrasikan DDL, VDL, dan DML. Adapun model-model basis data antara lain itu ada 4 model data hierarkis, yang kedua data jaringan, ketiga model data relation, yang keempat model data berorientasi objek atau PBO. Model PBO. Yang pertama, sedikit saya menjelaskan tentang model data hierarkis. Model ini seringkali dijabarkan dalam bentuk pohon terbalik, dikenal istilah parents and child dan child itu cabai. Masing-masing merupakan simpul dan terdapat hubungan bahwa setiap child hanya bisa memiliki satu parents di bawah orang tua. Sedangkan satu parents bisa memiliki sejumlah child atau jumlahnya banyak child. Model data hierarkis tidak dapat merepresentasikan hubungan M2M. Yang kedua itu model data jaringan. Dalam model ini jaringan menyerupai model hierarkis dan tidak menggunakan dalam model jaringan ini tidak mengenal yang namanya root. Setiap child bisa memiliki lebih dari satu parents. Jadi perbedaan dari hierarkis dengan data jaringan. Kalau data jaringan setiap child bisa memiliki lebih dari satu. Kalau yang hierarkis tadi cuma satu parents. Yang selanjutnya yaitu model data relation.
relaxation, yaitu suatu model data yang menggunakan sekumpulan tabel berdimensi 2 dengan setiap tabel tersusun atas sejumlah baris dan kolom, atau kolom sendiri disebut dengan field, yang dapat didefinisikan sebagai suatu data kecil atau paling terkecil lah. Jadi sebagai suatu data terkecil dalam sebuah tabel yang mempunyai makna, itu disebut dengan kolom atau field. Yang selanjutnya yaitu baris atau record, adalah kumpulan kolom yang menyatakan suatu data yang saling terkait. Secara konsep, setiap tabel memiliki primary key. Apa sih primary key tadi? Yaitu susunan dari sebuah atau beberapa field yang berperan sebagai identitas yang unik untuk setiap basis data. Selanjutnya yaitu foreign key, ada sebuah kolom dalam sebuah tabel yang menjadi penghubung dengan primary key pada tabel lain. Indeks merupakan suatu mekanisme dalam database yang memungkinkan pencarian data dapat dilakukan dengan cepat. Yang terakhir saya tentang SQL. Dari kepanjangan SQL tersendiri yaitu Structured Query Language, yakni bahasa yang digunakan untuk mengakses basis data yang tergolong relaxation. SQL dapat digunakan untuk mengambil query data. Jadi SQL dapat digunakan mengambil data, menciptakan data, dan menghapus data atau tabel, menambah, merubah, dan atau disebut dengan CRUD, create, update, read, delete, itu untuk mengoperasikan suatu sistem. Baik, sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada kata-kata atau kritik saran yang mendukung atau membangun video ini, silahkan tulis di kolom komentar. Sekian dari saya, semoga video pendek ini bermanfaat untuk kita semua. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.